Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya mengenai keterampilan pramuka dalam keterampilan P3K, keterampilan baris berbaris, sandi, sematu, dan atur. Simak penjelasan dari saya. Yang pertama yaitu keterampilan baris berbaris. Keterampilan baris berbaris dalam pramuka yaitu latihan fisik, yang dimana keterampilan baris berbaris dalam pramuka ini itu mempunyai dua, yaitu keterampilan menggunakan tongkat dan keterampilan tidak menggunakan tongkat. Di dalam pramuka itu keterampilan baris berbaris itu sangat diperlukan karena untuk menguji fisik, juga untuk melatih kedisiplinan kita. Nah, di pramuka itu sering dilakukan perlombaan dalam keterampilan baris berbaris itu sendiri, berbagai kreasi dalam keterampilan baris berbaris itu sendiri. Yang pertama itu di dalam baris berbaris itu ada aba-aba dalam baris berbaris. Dalam kegiatan baris berbaris ini, pemimpin barisan akan memberikan perintah atau yang lebih lazim dikenal sebagai aba-aba. Beberapa aba-aba yang perlu diketahui adalah aba-aba petunjuk adalah aba-aba yang digunakan untuk menegaskan maksud yang sudah disebutkan sebelumnya. Sepertinya siap gerak, hadap kanan gerak, hadap kiri gerak, seperti itu. Yang kedua ada aba-aba peringatan. Aba-aba peringatan adalah yang sudah jelas isinya sehingga pasukan barisan dapat melaksanakan tanpa ragu-ragu. Yang ketiga ada aba-aba pelaksana. Aba-aba pelaksana adalah aba-aba yang diberikan ketika akan melakukan perintah. Contoh aba-aba dalam baris berbaris. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak, hormat. Yang kedua, untuk amanat, istirahat di tempat, gerak, seperti itu. Aba-aba pelaksana sendiri terdiri atas beberapa perintah, antara lain gerak, jalan, dan mulai. Aba-aba gerak biasanya terkait dengan gerakan yang dilakukan tanpa berpindah tempat. Misalnya jalan di tempat, siap, hadap kanan dan hadap kiri, balik kanan dan balik kiri. Selain itu, aturan dalam memberi aba-aba. Pemberi aba-aba atau pemimpin barisan harus menghadap pasukan dan berdiri dalam sikap sempurna. Pemberi aba-aba juga harus melihat situasi barisannya. Jika barisannya besar, ia harus memperpanjang aba-abanya. Sebaliknya, jika barisannya kecil, aba-abanya tidak perlu diperpanjang. Pemberi aba-aba dapat menggunakan perintah ulangi. Jika ada kesalahan dalam pemberi aba-aba, lencang depan tetapi salah, mengatakan istirahat di tempat, maka ia bisa mengatakan istirahat di tempat, ulangi, lencang depan, gerak. Yang selanjutnya ada baris berbaris menggunakan tongkat. Di dalam kepramukaan, aturan baris berbaris tanpa menggunakan tongkat pramuka mengikuti tata cara yang telah diatur dalam peraturan baris berbaris TNI atau Polri. Berikut ini beberapa aturan baris berbaris yang dipahami. Gerakan dasar, dikasih sempurna, siap, gerak. Setengah lencang kanan, lencang depan, istirahat, dan berhitung. Perubahan arah, hadap kanan, hadap kiri, balik kanan, balik kanan. Babak lainnya, bubar, jalan. Keterampilan dalam peraturan baris berbaris dalam pramuka itu banyak manfaatnya. Dimana saya juga pernah mengikuti peraturan baris berbaris dalam pramuka itu banyak menggunakan kreasi-kreasi yang begitu kreatif dan unik pula anak itu banyak. Yang selanjutnya yaitu ada P3K. Keterampilan pertolongan pertama merupakan salah satu kegiatan kepramukaan yang memberikan bekal peserta didik dalam hal pengalaman, kewajiban diri untuk mengamalkan kode kehormatan pramuka, kepeduliannya terhadap masyarakat atau orang. Pengertian P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedik. Tujuan P3K itu ada 4. Yang pertama, mencegah kematian, mencegah cacat yang lebih berat, mencegah infeksi, mengurangi rasa sakit dan rasa sakit. Pertolongan pertama dalam P3K itu untuk pasien yang berhenti bernapas. Bagi korban sengatan listrik, pertolongan pertama mengurangi shock dan patah tulang, luka gigitan anjing gila. Yang selanjutnya yaitu keterampilan pramuka sandi. Nah, kalau kita mendengar kata sandi itu asing gitu ya kita bagi anak pramuka, karena sandi merupakan kode rahasia dalam tugas pramuka untuk menyampaikan pesan kepada seseorang. Sandi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan komunikasi dan pertemanan. Sandi pramuka berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti rahasia atau menyembunyikan. Sedangkan dalam Korpus Besar Bahasa Indonesia, sandi memiliki arti bahasa atau kode. Nah, di dalam pramuka ini itu terdapat berbagai macam sandi, ya, seperti sandi kotak, sandi morse, sandi rumput, sandi berakhiran dengan huruf an, dan masih banyak lagi. Nah, di dalam pramuka itu sendiri, kalau saya berkegiatan mengikuti mengikuti hal rintang atau mengikuti survival, pasti di sana itu banyak mengeluarkan sandi-sandi. Yang sering dilakukan saya dapati itu banyak menggunakan sandi rumput dan sandi abjad. Ini contoh sandi abjad atau sandi kebalik. Nah, ada sandi angka juga di sini, bisa dilihat, sandi koordinat, sandi rumput. Nah, ini contoh sandi rumput. Sandi rumput ini merupakan sandi yang paling mudah ya kalau bagi saya yang terbuka.
Dan ada juga sandi kimia, sandi Morse, titik strip, titik strip, titik strip. Ada juga sandi semapur. Nanti kita bahas semapur lebih dalam lagi. Ada juga sandi jam, sandi geser, sandi naik turun tingkat, sandi datar, sandi tanggal, sandi huruf berjasa, sandi kotak 1 dan sandi kotak 2. Itu juga merupakan sandi yang paling banyak digunakan dalam kehidupan pramuka. Dan beberapa itu seperti sandi kotak 2. Ini contohnya. Sandi berlipat, sandi gambar, juga sandi Jepang, apalagi sandi Braille, sandi panas dingin. Ya masih banyak lagi sandi-sandi yang ada di dalam pramuka. Selanjutnya yaitu semapur. Nah, semapur yang selanjutnya yaitu ada semapur. Nah, semapur ini adalah cara mengirim berita dengan menggunakan bendera. Jika kalian belum tahu bagaimana rupa bendera semapur itu warnanya di atas merah dan di bawah kuning. Sering digunakan untuk mengirim bendera rahasia sambil bernama semapur. Bendera yang dipergunakan biasanya berukuran 45 x 45 cm dengan warna yang kontras mencolok dan dapat dilihat dari jarak jauh. Nah, semapur ini berupa kode angka dari A sampai Z. Ini contohnya. Nah, ini merupakan contoh semapur dari huruf A sampai Z. Nah, semapur ini biasa digunakan dalam melakukan dan melakukan perlombaan untuk mengirim kode rahasia seperti itu. Manfaat semapur sendiri itu untuk melakukan komunikasi jarak jauh. Metode ini merupakan salah satu materi yang diajarkan dan wajib dihafalkan oleh seluruh anggota pramuka. Saya sendiri baru hafal sampai Z sih. Yang terakhir itu ada api unggun. Nah, api unggun ini merupakan salah satu bentuk kegiatan di alam terbuka, khususnya pada malam hari. Nah, api unggun ini tuh sering dilakukan pada akhir kegiatan pramuka. Pada akhir malam kegiatan pramuka, selesai pentas seni. Setelah pentas seni, maka akan ada api unggun dalam pramuka. Api unggun dilaksanakan dalam membina kecerdasan seni, kreativitas, dan hiburan dengan suasana yang riang gembira. Nilai pendidikan dari api unggun antaranya mempererat persaudaraan, memupuk kerjasama, menambah rasa keberanian, membuat suasana gembira dan kebebasan. Di dalam pramuka itu juga ada berbagai macam bentuk api unggun yang dikreativitaskan oleh anggota pramuka. Pokoknya dalam pramuka itu seru banget. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jadi kurangnya saya